Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang siklus air. Perkenalkan, saya Cika Teresa. Saya Tisa Krupi. Saya Latifah Zahra Mufadilah. Saya Ilham. Selamat menyaksikan. Daur atau siklus hidrologi ada siklus atau perputaran air dari air menguap menjadi awan. Dan apabila mencapai titik jenuh di awan, maka akan jatuh dalam bentuk hujan, air, salju, atau es, demikian seterusnya. Proses dalam siklus ini meliputi evaporasi, penguapan, transpirasi, penguapan tumbuhan, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, dan adveksi. Mengapa air yang ada di bumi tidak pernah habis? Karena air yang ada di bumi mengalami siklus hidrologi atau bisa disebut dengan daur air. Lalu bagaimana proses daur air tersebut? Yuk simak video berikut. Proses siklus hidrologi atau air yaitu siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air dari bawah menguap menjadi awan. Dan apabila mencapai titik jenuh di awan, maka akan jatuh dalam bentuk hujan air, salju, atau es. Demikian seterusnya. Tahapan siklus hidrologi ini tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui rangkaian proses yaitu kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Proses siklus hidrologi terbagi menjadi beberapa proses rangkaian yang saling berkaitan. Tahapan ini membentuk pola memutar dan terjadi secara terus-menerus, sehingga disebut sebagai siklus. Evaporasi, penguapan. Evaporasi adalah proses penguapan air yang terdapat di rawa, laut, danau, dan lainnya akibat terkena panas sinar matahari. Pada tahap ini terjadi perubahan wujud air dari bentuk cair ke dalam bentuk gas. Kedua adalah transpirasi. Selain tempat penguapan penampungan air, tumbuhan juga dapat mengalami penguapan. Evapotranspirasi. Proses ini seringkali disebut sebagai penggabungan dari evaporasi dan transpirasi. Sublimasi. Sublimasi juga dikategorikan sebagai bentuk penguapan. Hanya saja penguapan ini terjadi di daerah kutub es atau puncak gunung. Melalui proses sublimasi, es berubah menjadi uap air tanpa terlebih dahulu menjadi bentuk cair. Kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya air menjadi partikel es yang diakibatkan oleh suhu yang rendah sehingga membentuk awan yang tebal. Air yang di bawah proses penguapan ini yang mengalami kondensasi ketika sudah mencapai atmosfer dalam suhu lingkungan yang rendah. Partikel es di atmosfer saling berkumpul dalam awan yang kemudian memunculkan awan abu atau kabut di langit. Adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan massa udara secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Jadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, awan tersebut kemudian berpindah dari sudut titik ke titik lain secara horizontal. Proses adveksi memungkinkan awan yang terbentuk dari proses kondensasi dapat menyebar dan berpindah dari atmosfer yang mulainya berada di lautan menuju ke atmosfer daratan. Proses adveksi tidak selalu terjadi dalam siklus hidrologi. Tahapan ini umumnya terhadapi dalam siklus hidrologi pendek. Presipitasi. Presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air, baik dalam wujud hujan air, salju, maupun butiran es dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk yang berbeda. Proses terjadinya presipitasi akibat uap air menjadi jenuh, kemudian terkondensasi dan keluar dalam bentuk air hujan atau presipitasi. Run-off atau limpasan. Run-off atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Proses pergerakan air ini berlangsung melalui saluran-saluran air, contohnya danau, got, muara, sungai, laut, hingga samudra. Dalam proses inilah, air yang mengalami siklus hidrologi akan kembali ke lapisan hidrosfer. Dan yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi.
Tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian kecil dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, merembes dan menumpuk menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, kemudian air yang telah mengalami siklus hidrologi akan kembali berkumpul ke lautan. Dalam waktu yang berangsur-angsur, air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru, di mana diawali dengan evaporasi. Terima kasih sudah mendengarkan video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.